Halo Halo Sobat Sobat Caster, Caster, on on your your speaker, speaker, this this is is podcasting. podcasting. Santai kita jalani bersama. Halo Organik, welcome to the one and only podcast in Samanik. And here we are. On your speaker, this is podcasting. Balik lagi sama aku Ali. Aku adalah siswa kelas 12 di Smanik. Dan bersamaku di sini adalah Kak Alia. Halo Kak. Halo Ali. Kak Alia ini adalah alumni Smanik atau Sman 3 Tangerang yang inspiratif banget teman-teman. Kak Alia dulu lulusan tahun 2021. 2021. Berarti itu kepala sekolahnya siapa tuh Kak? Bu Ruru. Udah Bu Roro. Iya, udah Dan Bu Ruru. berarti kakak masuk itu tahun 2019. 2018. 2018. Kelas 10-nya masih offline. Kelas 10 sampai kelas 11 semester 2 awal tuh masih offline. Terus kemudian online sampai lulus. Berarti kelas 11 semester 2 tuh ya, bulan April ya. Dari bulan Maret aku Bulan udah Maret. libur. Online bukan libur kan? Iya, maksudnya Online. Berarti kelas 11, kelas 12 kakak itu biasanya waktu-waktu buat kita nyiapin UTBK, kakak di Bener. situ justru online. Iya, benar. Strategi belajarnya gimana tuh Kak? Kalau dari strategi belajar, jujur itu sebenarnya pas awal ada kesulitan ya, karena kakak tuh tipe belajar yang diskusi. Jadi kayak kalau misalkan dulu tuh ada guru matematika minat kita, Bu Sri ya. Bu Sri Dia tuh kan Hartini. dia kan kalau misalkan ngajar tuh suruh maju ke depan ya. Iya, nembak. Iya, itu justru seru di situ karena Mm-mm. kita tertantang. Nah, pas online nih kita kan cuma ngikutin doang ya. Terus Iya. kayak ngisi Google Classroom. Nah, itu tuh yang bikin kayak otak tuh jadi nggak terpacu. Mm-mm. Terus juga kayak ada adaptasi juga ya. Mm-mm. Nah, makanya tuh sebenarnya sempet kebingungan gimana ya cara belajarnya. Cuma dari nonton-nonton video, terus juga cuma nyatet biasa doang. Tapi aku tuh baru nemu strategi belajarnya itu mungkin setelah 3 bulan di rumah ya. Aku Mm-mm. baru tuh sering ngulang-ngulang video, terus aku bikin kuis sendiri, kuis UTBK-nya. Terus aku targetin lah tiap hari harus latihan soal ini nih. Misalkan hari pertama, hari Senin nih misalkan harus latihan soal biologi Mm-mm. dari nomor 1 sampai 20. Itu misalkan pagi, entar sorenya latihan soal fisika gitu. Jadi harus ada target per harinya. Karena kalau misalkan ngikutin, "Ih, aku nggak bisa nih ngikutin gaya belajar di rumah," itu nantinya nggak maju-maju. Makanya harus cepet-cepet adaptasinya kemarin. Berarti kakak dan angkatan kakak termasuk cepet ya adaptasi buat Iya, gaya belajar yang baru iya. itu di rumah. Terus kakak sama teman-teman kakak tuh ada diskusi yang online gitu nggak kak? Nah, kalau diskusi online sih ada dari grup chat ya dulu kan, Mm-mm. terus juga dulu kita mainnya Discord Mm-mm. buat kayak, ini nomor ini tuh gimana ya caranya?" Gitu-gitu. Dari situ sih, ada tetap diskusinya, cuman yang aku rasain sih tetap kurang ya dibanding diskusi secara offline, makanya itu tantangan buat angkatan aku, gimana ya caranya, gitu. Oke, menarik kak. Nah, sobat caster, disclaimer dulu nih. Jadi Kak Alia ini atau Kak Nisina Alia ini adalah ibu dokter sekarang. Jadi perjalanannya tuh dulu dari UTBK pertama tahun 2000 21. dan di tahun 2021 itu nggak langsung keterima ya kak? Iya, aku nggak langsung keterima. Nggak langsung keterima. Nah, boleh ceritain nggak kak pengalaman pas UTBK pertama itu? Mulai Oke. dari persiapannya atau Mhm. pas lagi pengumumannya, bebas kak. Oke. Jadi sebenarnya kalau persiapan UTBK tuh aku udah dari kelas 10 sih Kelas sebenarnya. 10. Iya, aku tuh mungkin ini, dari kelas 10 dari awal ya aku Iya, ceritain ya. boleh kak. Jadi aku tuh kelas 10, mungkin ada perbedaan lah ya dari aku kan dulu SMP-nya swasta ke Mhm. SMA yang negeri. Mmm, Nah, terus habis itu culture shock kak. iya, sedikit culture shock gitu kan. Terus cara belajarnya juga kalau di swasta kan kayak mungkin, lebih nggak semandiri di negeri lah ya. Nih Mhm. di negeri ini emang kita harus lebih adaptif Mhm. anak-anaknya. Terus habis itu aku lumayan kesulitan nih untuk menerima pelajaran pas, kelas 10 awal. Aku inget banget, aku tuh, nilai kimianya, nilai fisika, nilai biologi itu kan pelajaran peminatan buat jadi dokter gitu Iya. ya. Aku tuh nilainya tuh nggak sebagus itu gitu Mmm. kan. Sampai akhirnya di satu titik setelah, UTS, aku ngeliat nilai aku, "Ih, kok nilai aku jelek banget ya?" Gitu kan. "Ini aku bisa nggak nih jadi dokter?" Kayak Mmm. gini gitu kan. Kelas 10 itu ya kak? Kelas 10, itu kelas 10 pertama kali UTS. Akhirnya aku bilang lah, aku targetin ke diri aku sendiri, "Ini kalau misalkan aku sampai UAS nilai aku masih segini, oh aku nggak Mhm. bisa jadi dokter." Mmm. Aku langsung bilang ke diri aku nggak bisa jadi dokter, kenapa?
Karena itu tuh kayak ibaratnya kalau dari awal aja aku basic-nya nggak kuat, aku pasti nggak bisa nerima pelajaran ke depannya gitu Betul kan. betul. Aku akhirnya langsung mikirin plan B. Mhm Plan A, aku harus jadi dokter dengan syarat nilai aku harus bagus. mhm. Plan B-nya itu aku mau masuk hubungan internasional. Aku juga sempat tertarik jadi diplomat. Makanya aku, masang plan B kalau misalkan emang aku nilainya cuma bagus di bidang sosial, karena Mhm. disclaimer nilai sosiologi, sejarah aku tuh selalu di atas 90 Wow, kelas dulu. 10? Iya, Wow. selalu 90 bahkan itu nilai tertinggi terus gitu kan. Jadi aku, "Ih, apa aku minatnya di bidang sosial ya?" Mhm. Gitu. Terus akhirnya aku Tapi dari bener-bener dulu pengennya jadi dokter? iya, dari dulu tuh pengennya jadi dokter, cuman emang aku tuh punya hobi untuk, apa ya, baca buku, terus Mhm aku tuh suka banget sejarah mhm sebenarnya dari SD. Jadi mungkin karena itu juga ya, nggak sadar ternyata aku juga suka di bidang sosial gitu kan. mmm. Terus habis itu akhirnya di kelas 10 itu aku ubahlah cara belajar aku. Ini karena aku udah nggak bisa lagi nih disuapin kayak di swasta, Mhm. aku yang harus nyuapin diri aku sendiri Iya. gitu kan. Aku akhirnya buka YouTube, oh ternyata ada ya yang ngajarin soal-soal, Mhm. inget banget tuh, soal-soalnya Pak Zul dulu tuh. Pak Zulkarnain, Iya, kimia ya? iya kimia. Dulu tuh aku paling nggak bisa kimia. Mmm. Padahal kan itu buat jadi dokter banget Iya. kan. Akhirnya aku latihan soal, aku ulang-ulang, buat UAS, biologi juga aku nggak sekedar hafalin, tapi aku pahamin konsepnya gitu kan, biar lebih mateng gitu kan. Terus fisika, fisika juga dulu tuh aku zamannya sama Gurina? gurunya yang harus caranya ditulis ya. Iya, Nah harus itu lengkap iya semuanya. itu aku culture shock juga tuh, akhirnya aku pokoknya latihan soal, terus juga pas kimia tuh aku ulang-ulang, aku nonton YouTube belajar, nonton YouTube belajar. Ya udah akhirnya alhamdulillah banget pas UAS itu nilai aku bener-bener yang naik gitu kan, dan aku langsung bilang, "Oh ternyata aku bisa ya jadi dokter, kayaknya aku bisa nih," gitu. Jadi akhirnya aku, saat itu akhirnya tahu minat aku ternyata emang tetap di kedokteran. Tapi aku tuh mulai mikir tuh deh, aku mikir kayak, aku nih tapi tertarik di bidang sosial. Mhm. Gimana ya, sebenarnya bidang sosialnya tuh bukan sekedar kita ngobrol sama orang, Iya, tapi aku tuh pengen bermanfaat dan berdampak buat orang. Kalau jadi dokter kan udah pasti bermanfaat ya. betul. Tapi itu kan secara, umumnya bakal dibayar sama pasien, Mhm. gitu kan, kalau nggak dibayar sama pasien dari pemerintah. Tapi aku pengen yang bener-bener aku tuh bermanfaat buat orang lain gitu kan. Gimana ya caranya? Akhirnya aku mencarilah ekskul yang emang, berdampak di sosial gitu kan di sini. Terus habis itu aku tertarik pertama di jurnalistik, karena dia tuh juga untuk menyebarkan informasi gitu kan, terus juga kadang ada kayak informasi-informasi di mading gitu kan, itu menurut aku selinear lah Mmm. sama, peminatan aku. Tapi akhirnya aku ketemu sama Duta Anak, Duta Anak Kota Tangerang? iya Duta Anak Kota Tangerang. Terus aku ngerasa, "Oh ini nih kayak sevisi dan misi sama aku pengen kenal lebih jauh soal bidang sosial," gitu. Makanya akhirnya aku lebih milih organisasi di luar. Itu makanya minat aku pertama, aku pengen bermanfaat buat orang lain dan ya udah akhirnya aku ikutnya di Duta Anak. Karena Duta kalau Anak. jadi dokter tuh masih lama ya, buat diaplikasikan di kehidupan sekarang gitu. Berarti ambisi Kakak di kelas 10 adalah Kakak pengen bermanfaat buat orang banyak, Iya salah itu, satunya menjadi dokter. iya Tapi itu, karena dokter itu masih agak lama, akhirnya Kakak iya, ikut Duta Anak. Di kelas mhm. 10 juga itu, Kak? Sebenarnya pas kelas 10 tuh, belum kelas 11 awal deh kalau nggak salah, tapi Kelas 11 nyiapinnya tuh awal. dari kelas 10 semester 2. Mhm. Berarti pas Kakak menjabat jadi Duta Anak, itu pas zamannya Covid dong? Iya, pas, awal-awal tuh pas zamannya Covid, tapi seleksinya tuh full offline Full kemarin. offline, pelatihan-pelatihan juga full offline? Iya, masih full offline kemarin. Program-programnya gimana, Kak? Kerasa banget bermanfaatnya? Kerasa banget sih, karena itu pertama kalinya Kakak tuh bahkan tahu ya kalau misalkan yang dibilang anak itu ternyata sampai umur 18 tahun. Sampai 18 tahun tuh masih dibilang anak-anak. Berarti di SMA ini masih anak-anak ya, Kak? Iya, masih anak-anak gitu. Jadi 18 tahun tuh, dari mulai awal kandungan sampai umur, 18 tahun tuh dia masih dibilang anak-anak. Terus Kakak tuh juga belajar nggak cuma soal anak-anak, tapi soal perlindungan perempuan juga. Mmm. Terus juga kayak gimana sih caranya kita bisa bersuara sebagai perempuan. Terus juga belajar tentang, bebas rokok gitu, kayak gimana sih caranya kita mengurangi perokok, terus juga gimana caranya mendaur ulang bibit tembakau gitu. Jadi banyak sih yang Kakak rasain di Duta Anak. Duta Anak. Berarti kelas 10 Kakak diwarnai dengan ngejar pelajaran IPA, Mhm. peminatan IPA tuh berarti kelas 11 udah dari kelas 10 ya?
Iya, kalau zaman aku dari kelas Dari 10. kelas 10 karena Mhm. kalau teman-teman sekarang kan kita kelas 10 Iya, masih full pelajaran semua, kelas mhm, 11 baru kami penjurusan, Kak. iya bener. Kalau di Kakak berarti kelas 10 Kakak udah ngambil langsung IPA, Iya, bener. tapi masih dapat sejarah di situ? Peminatannya kemarin tuh sosiologi sama eh, sosiologi deh kayaknya, sosiologi sama PKN. Nah, Sosiologi sama dari PKN. PKN tuh aku kan ada sejarahnya juga kan, kayak Oh dapat juga di situ iya, ya? di situnya aku suka. Oke, berarti Kakak kelas 10 ngejar nilai Mhm, IPA, setelah itu aman Kakak punya ambisi lain yaitu iya, bermanfaat buat orang iya banyak, bener. jadi duta anak, kesampean jadi duta anak, Mhm, kemudian goals setelah duta anak adalah dokter. goals-nya tuh pertama, ini sih stabilin nilai dulu, Stabilin stabilin nilai. nilai. Karena kalau misalkan nilai belum stabil juga aku masih ragu nih buat jadi Mhm, dokter. Pokoknya aku tuh kayak suka challenge diri sendiri, kayak sebenarnya masih ada keraguan buat jadi dokter, bukan karena aku ngerasa nggak mampu, tapi kayak aku juga melihat realistisnya gitu mhm. kan, kayak, "Nilai aku nih bisa nggak ya buat jadi dokter? Aku nih mampu nggak ya buat jadi dokter?" Gitu. Jadi aku merhatiin nilai aku dulu, jadi sampai kelas 11 tuh emang fisika, kimia, biologi, matematika, minat tuh selalu jadi perhatian aku gitu loh, kayak aku tuh selalu ibaratnya mungkin ngerasain stres banget tuh mungkin di kelas 11 sama kelas 12 itu ya. Karena pelajaran tuh, Kak? Iya, karena pelajaran, kayak aku selalu ngerasa aku banyak banget sih kurangnya, banyak banget nggak taunya, apalagi dulu tuh di pelajaran MTK minat. Mhm. Apalagi kalau Bu Sri udah masuk, aku udah apa ya, udah anxious duluan lah bilangnya kalau zaman sekarang ya. Jadi, karena itu aku merhatiin nilai aku dulu deh, aku Mhm. mikirin kayak, "Ini cukup nggak ya segini buat jadi dokter? Angka segini tuh cukup nggak ya?" Gitu. Tapi di balik itu aku juga tetap harus, apa ya, harus yakin kalau misalkan aku tuh emang bisa gitu loh. Terus juga fun fact-nya, aku tuh nggak masuk 3 besar sebenarnya. Di Pas kelas? di kelas tuh aku nggak masuk 3 besar karena mungkin nilai aku masih kurang ya saat itu ya. Jadi emang persaingannya tuh di Semanit tuh ternyata ketat banget Ketat ya, banget. sangat ketat, orang-orangnya tuh rajin semua, pinter semua, ambisius semua. Nah, di situlah aku masih kayak, "Ini bisa nggak ya orang kayak aku jadi dokter?" Gitu loh. Padahal kalau dibilang nilai aku ya cukup lah, kalau orang bilang cukup ya gitu kan, cuman tetep aja harus terus naik gitu kan nilainya. Makanya itu sih yang bikin aku sampai ngambil bimbel tuh 2 2, Kak? 2 bimbel, Offline dua-duanya? offline dua-duanya. Bimbelnya dua-duanya fokus ke UTBK itu? Iya. Jadi biar Senin, Selasa aku inget Selasa, Jumat di bimbel A, Senin, Kamis di bimbel ini. Wow, Terus sama bimbel bahasa Inggris satu. 3 berarti? Iya. Ngatur waktunya gimana tuh, Kak? Ditambah sama kesibukan duta anak? Mmm, sebenarnya aku tuh pernah baca kutipan, semakin kita sibuk tuh semakin kita bisa atur waktu. Semakin kita Kita sibuk, sibuk semakin semakin kita bisa atur waktu, karena kita tahu waktu kita cuma sedikit, gitu loh. Enggak sebenarnya tuh menurut aku karena aku ya awalnya susah ya, Dek, ya, awalnya pasti iya, butuh susah. adaptasi ya, Kak? Iya, buat adaptasi. Cuma aku tuh ngerasa suka belajar mungkin ya. Seneng, aku tuh kayak ini bukan karena sombong atau apa ya, tapi aku ngerasa pas aku belajar tuh aku menemukan dunia aku sendiri gitu ya. Jadi aku ngejalaninnya tuh yang penting enjoy, Mhm. dan itu tuh buat diri aku sendiri gitu loh. Kan aku belajar buat diri aku sendiri, ya udah nggak usah aku jadiin beban. Nah, aku terbebaninya kalau aku belum bisa gitu loh. Mmm, Gitu. Jadi itu sih mungkin ya prinsip aku buat belajar tuh ya, dibawa happy aja gitu loh, karena kan itu juga buat diri kita sendiri gitu loh. Dan aku harus punya bekal yang cukup nih untuk nyelamatin orang-orang ke depan nantinya gitu. Jadi, nggak terlalu kerasa beban sih, mungkin kalau capek fisik capek ya karena kan full tuh tiap hari. Cuma kalau secara mentalnya kuat sih, alhamdulillah bisa dilewatin gitu. berarti Kakak udah di kelas 11 itu ya, Kakak tuh udah paham banget gimana caranya ngatur waktu, Mhm, gimana cara belajar, karena kan nggak mhm. semua orang tahu cara belajar ya, Kak. Iya bener, Kakak udah tahu nih tujuan belajar Kakak mhm, adalah untuk diri Kakak sendiri dan bekal untuk membantu orang lain. iya bener, Yang mana itu Kakak amalkan melalui menjadi dokter. iya, Yang mana itu juga ada jalannya. Salah mhm, satunya lewat UTBK pertama di iya. tahun 21, 2021. mhm. Itu berarti masih Covid kan, Kak? Masih Covid. Pelaksanaan UTBK-nya gimana tuh, Kak, waktu itu? Waktu itu tuh seingat aku kita harus, tes Covid dulu, apa ya dulu istilahnya? PCR, Ya PCR dulu sama pas, tesnya itu harus pakai masker sama face shield face shield, yang buat oke. tutup Iya, wajah itu. Mhm. itu berarti segala biayanya ekstra dong ya keluarnya? Iya,
Karena biayanya lebih banyak, harus bayar tes, beli face mhm, shield dulu, terus ikut, mhm. tes UTBK-nya juga bayar Iya, lagi, lumayan banget tuh. dan juga bimbel Kakak ada 3. Iya benar, bimbelnya ada 3, belum lagi bimbel online. Kakak ikut bimbel online juga? Iya, makanya kayak kalau dulu kan apa ya, zamannya tuh ada Pahamify. Sampai sekarang masih ada tuh? Iya, terus juga ada Bimbel Zenius, itu Zenius. semua aku ikutin. Cuma buat latihan soalnya tuh, aku Mhm. kumpulin. Itu pun ternyata nggak cukup buat aku lolos di tahun pertama. Pada saat itu, Kakak Mhm. nembak ke universitas mana? Waktu tahun pertama itu sebenarnya ada kesalahan sih, aku tuh nulis passing grade, univ yang lebih tinggi di bawah. Mmm, Jadi yang pilihan pertama itu aku pilih di Universitas Jambi, yang kedua itu di Universitas Syakuala. mhm. Jadi itu kan kebalik ya, harusnya Syakuala dulu baru Jambi. Terus kalau nggak salah waktu deket-deket mau UTBK tuh mungkin aku kayak burnout ya, mungkin, kan tadi kan aku udah bilang aku tuh bimbel ini itu, tapi sebenarnya tuh kita juga nggak boleh toxic ke diri sendiri, Betul. tetap harus kasih space ke diri sendiri buat apa sih, senang-senang. Karena kalau misalkan kita tuh belajar terus nantinya bakal burnout, bakal kayak jenuh, jadi lupa semua dan itu yang bener-bener Kakak rasain. Jadi waktu tahun pertama tuh Kakak ngerasa persiapan Kakaknya udah cukup, Dia cu tapi persiapan Kakak di medan perangnya tuh nggak cukup gitu loh. Secara mentalnya ya, Kak? Iya gitu, jadi kayak perbekalan Kakak nih cukup nih Dek, tapi persiapan perangnya tuh nggak cukup. Berarti secara materi Kakak udah siap, tapi Heeh, secara mentalnya nggak ketinggalan. iya mentalnya nggak ketinggalan karena pertama udah keburu apa ya, udah keburu takut duluan gitu kan, terus juga udah terlalu pesimis di awal dan kelelahan belajar kayaknya. Jadi istirahatnya juga nggak cukup. Terus kayak kalau Kakak latihan soal tuh nggak pakai timer deh kayaknya waktu itu. Jadi Mhm. cukup jawab aja ya, Iya, belum dikejar waktu. itu pas tahun pertama. Dengan persiapan itu hasilnya berapa tuh, Kak? Ingat nggak skor UTBK 2021? Aku ingat banget karena itu bener jadi ya memori yang buruk lah menurut aku ya. 581 kalau nggak salah. 581 581 iya. dan itu berarti belum keterima ya, Kak? Belum. Rasanya gimana, Kak? Aduh, Kalau menurut aku sih itu kayak sakit banget ya, Kak, walaupun aku belum pernah ngerasain. jangan sampai ya, jangan sampai Jangan sampai deh. ngerasain. Eee Ya, Kakak inget banget sih waktu itu bukanya tuh pas lagi main badminton sama teman-teman. Sengaja bukanya tuh pas rame-rame ya, biar Mhm. nggak terlalu berasa sakitnya. Terus kanan kiri Kakak pada lolos. Kadang yang kayak, "Gue nggak lolos nih," gitu. Terus soalnya bebannya itu bukan ke diri sendiri, tapi ke keluarga gitu loh. Kadang keluarga udah support, udah Mhm. bimbelin macem-macem gitu Iya. kan. Nggak lolos anak ini gitu kan. Sedih lah, tapi saking sedih tuh sampai nggak bisa nangis, deh. Sampai kayak, "Ih kenapa ya, kok aku kurang apa lagi ya?" Gitu, "Perasaan kemarin ini," gitu. Tapi ternyata setelah aku evaluasi, oh emang ada kurangnya. Ya itu di Emang mental itu ya, iya, di Kak. mental itu emang belum siap menurut aku. Terus setelah UTBK kan aku juga ada ujian mandiri kan, Iya, aku ikut UTUL UGM. betul GM. UTUL UGM sama ujian mandirinya Brawijaya, tapi di Brawijaya tuh aku ngambil dokter hewan. Mhm. Nah, itu juga pas UTUL UGM aku kayaknya cuma FOMO ikut aja lah. Aku tuh belum tahu tipe soalnya gimana, masa cuma kayak latihan soal biasa tapi nggak aku pahamin yang bener-bener mungkin karena udah panik, "Ih gue belum Mhm. keterima mana-mana nih, harus coba sana sini," gitu kan. Tapi Mhm. saking banyaknya yang aku pilih, jadi aku keteteran belajarnya saat itu. Mmm. Jadi itu juga evaluasi aku buat tahun pertama sih. Akunya belum siap secara mental gitu. Setelah menerima hasil penolakan-penolakan dari Mhm. universitas-universitas tersebut, pasti sedih ya, Kak? Sedih, pasti ada rasa kecewanya. Mhm. Tapi di situ kerennya ya nih teman-teman, Kak Alia ini nggak berhenti di sana. Kakak bangkit lagi, mengisi 1 tahun dengan Jadi aku kayak buka les private gitulah, jadi guru private buat anak SD sama anak SMP. belajar pelajaran sekolah itu ya Iya, berarti? buat pelajaran sekolah. Itu tuh sebenarnya buat aku nge-review ulang sih, Mhm, basic-basic pelajaran biar sekalian belajar juga gitu kan. fundamentalnya ya, Kak? Bener. Berarti Kakak ngajar les di situ, itu berarti lumayan banyak ya, Kak, yang tertarik biasanya tuh kalau SD, SMP? Kemarin kalau nggak salah ada 3 orang deh, 3 orang. Di rumah ya, Kak, berarti? Ak Offline atau online? ada yang ke rumah dia, ada yang datang ke rumah aku. Di situ Kakak ngerasanya enjoy nih berarti udah? Udah bisa Enjoy. berdamai dengan hasil yang kemarin-kemarin? Iya gitu, terus juga aku ikut apa ya, mungkin boleh dicek nanti Instagram-nya namanya Gerakan Mengajar Desa Banten. Itu Instagram-nya ada? Ada, Gerakan Mengajar Mengajar Desa Desa Banten. Banten. Nah jadi aku tuh ikut karena, ada lewat Instagram kan, terus aku tertarik
Dan aku tuh disuruh di-chat langsung sama CEO Founder. atau founder lah ya, Mhm, founder bener. Foundernya, "Eh mau nggak kamu coba gerakin yang di Banten," gitu kan, "kamu jadi brand ambassador-nya deh," gitu. Nah terus aku bilang, "Boleh boleh," akhirnya aku ngajak lah teman-teman dari Duta Anak, teman SMA. Jadi dulu mhm. anak Semanit lumayan banyak juga yang ikut gerakan mengajar desa Banten. Terus ya udah, kebangunlah gerakan mengajar desa Banten itu, terus ada pengabdiannya aku kebagian di daerah Lebak, Lebak Lebak. Banten. Jadi sambil aku membangun organisasi itu, sambil ngajar, sama iseng-iseng ikut, freelance model gitulah, Dek. Freelance model, Kakak jadi model berarti? Iya, model ya freelance model gitu. Model foto atau model Model kayak foto catwalking gitu? model foto sama model makeup. Berarti itu udah jadi tambahan uang saku juga ya, Kak, dari Iya, situ? alhamdulillah. Dari freelance model dan juga mengajar. Mhm. Mengajar tuh dapat uang saku atau pengabdian aja, Kak? Itu pengabdian, kalau itu full Pengabdian pengabdian, aja. mhm. Sambil Kakak mengabdi nih udah bermanfaat sama orang banyak, Mhm, ditambah Kakak freelance model untuk menambah pengalaman Kakak, Kakak mhm. juga sambil mempersiapkan UTBK Iya, selanjutnya. bener. Karena Kakak masih ada mimpi nih yang belum kekejar, belum nyampe, yaitu jadi Mhm, dokter. iya bener, Berarti sambil persiapin UTBK sambil ngajar tuh, Kak? iya bener, Bimbel lagi? bimbel lagi. Pada saat itu kenapa Kakak milihnya maunya gap year? Karena kan biasanya ada yang, "Oh aku swasta aja deh yang penting Mhm, dokter." mhm, Atau, "Oh aku langsung kerja aja deh." mhm. Memanfaatkan. Kakak kan banyak nih bisanya, misalkan dari freelance model tadi, "Oh aku seriusin aja deh modelingnya," gitu. Mhm. Kenapa gap year, Kak? Karena bagi aku ya, jadi dokter tuh udah impian utamaku, udah kayak ibaratnya melekat di diri aku gitu loh. Dan Mhm. kalau misalkan aku nggak gapai itu, aku kayaknya nggak bakal, apa ya, nggak bakal jadi diri aku sepenuhnya gitu loh. Kayak mungkin sebagian diri aku tuh udah jadi dokter gitu pengennya, meskipun mungkin bisa jadi diplomat atau apa gitu, tapi aku nggak bisa gitu loh, aku tetep harus jadi Harus dokter. jadi Kayak dokter. aku tuh punya utang budi sama aku di masa lalu gitu loh, kayak, iya aku harus jadi dokter karena dia nungguin gitu loh, aku yang masa kecil tuh nungguin aku jadi dokter gitu. Terus juga aku udah sejauh ini tinggal selangkah lagi, mungkin ulang sekali lagi aku tahan-tahan lah gitu kan. Terus juga kenapa nggak milih swasta, pertama pertimbangannya tuh karena biaya ya pasti ya. Betul. Sebenarnya sih mungkin kalau dari keluarga support, tapi ya anak pertama, aku nggak mau membebani gitu lah, dan aku masih punya 2 adik di bawah aku yang kayaknya daripada buat swasta sekali buat aku mending kita bagi 3 deh gitu biayanya. Dan juga, kayaknya aku masih bisa mengusahakan di negeri gitu. Gak apa-apa diundur setahun, karena aku pernah baca juga kadang tuh anak panah tuh harus diundur, ditarik ke belakang dulu biar melesat lebih jauh katanya gitu. Betul. Jadi kayak mungkin daripada aku, apa ya, FOMO teman-teman udah pada keterima dan milih swasta tapi nanti aku ada rasa bersalah apalagi sama keluarga dan adik-adik aku, Mhm. lebih baik aku nunda setahun. Lebih baik aku kerja keras lagi dibanding ada rasa bersalah. Mungkin itu karena anak pertama ya, anak per Mental baja ya, Kak? iya, anak pertama tuh mungkin orang bilang lebih mikirin orang lain dibanding diri sendiri tuh mungkin ada sih benernya. Jadi ada, nggak bisa egois lah kalau orang bilang, dan alhamdulillah itu jalan yang benar sih, jalan yang emang kayaknya udah Allah tetapin, ya jangan milih swasta, mending negeri aja gitu. Mending negeri walaupun gap year. Iya, Dan bahkan ternyata gap year-nya lebih bermanfaat ya, iya Kak, bener, berpengalamannya lebih iya, banyak lagi. bener banget. Bisa ngajar di desa di Banten, Iya, kemudian Kakak jadi freelance model, mhm, network-nya lebih luas lagi tuh ya, Kak, relasinya. bener. Sampai akhirnya datang dong nih waktunya UTBK kedua. Iya. Berarti Kakak udah siap belum tuh pas menjelang UTBK kedua? Tetep aja kayak meskipun udah ngulang setahun, Mmm, ada rasa nggak kan siapnya. udah kayak ada rasanya, "Oh udah pernah Iya, kelihatan." udah pernah, tapi tetep aja aku tetep kerasa nggak cukup gitu kan, tetep kayak, "Ih gimana ya soalnya?" Apalagi tuh ada, apa ya, omongan-omongan kalau di UTBK selanjutnya tuh bakal ada soal HOTS, Wow, yang high order thinking skill-nya iya, ditingkatin gitu kan. mhm, Aku udah panik duluan gitu kan. Cuma kayak aku tetap tenang, kayak pokoknya maksimalin yang aku bisa dulu. Pokoknya yang aku nggak bisa, kita skip dulu gitu loh. Kayak maksimalin yang aku bisa, aku serahin kalau emang udah jalan aku jadi dokter, ya udah pasti bakal jadi dokter. Kalau emang nggak bisa jadi dokter, ya aku masih bisa bermanfaat di tempat lain. Itu prinsip aku pas mau UTBK ya. Terus pas hari hanya, ya tetep aja ada rasa takut, ada rasa cemas, cuman nggak tahu kenapa lebih siap sih. mmm. Aku mau tanya nih, Kak.
Aku tuh pernah baca kutipan, Mhm, "Kenalilah dirimu, kenali musuhmu, dan kamu tidak akan ragu akan 1000 peperangan." mhm, Berarti kan pada saat itu Kakak udah kenal nih, kekurangan diri Kakak itu ada mmm, di persiapan mental. iya bener, Nah, peperangannya dulu UTBK nih. mhm, Dari UTBK pertama dan untuk mempersiapkan UTBK kedua, perubahan apa sih yang Kakak siapin? Kayak, "Oh, ternyata harus kayak gini loh persiapan mhm. mentalnya." Itu gimana tuh, Kak? Mungkin Kakak bisa share? Kalau mental yang pertama tuh, harus tahan banting di belajarnya. Mmm, Belajarnya tuh nggak boleh kayak baru 30 menit belajar istirahat gitu, jangan kayak gitu. Maksudnya belajarnya tuh fokus selesaiin dulu. Karena pas tahun pertama mungkin aku belajarnya banyak, cuma banyak istirahatnya juga gitu loh. mmm, Terus habis itu juga latihan soalnya tuh emang bener-bener harus pakai timer, sampai kita tuh bisa ngisi soalnya tuh di luar kepala, itu nggak kerasain. Karena Kakak ngerasa pas UTBK kedua tuh, itu udah bukan otak Kakak yang kerja, tapi emang udah di di luar kepala? alam bawah sadar Kakak yang ngerjain gitu loh, karena udah terbiasa gitu Mhm, loh. Karena kalau otaknya mikir tuh malah justru nge-blank, karena kepenuhan gitu kan. Jadi, harus latihan soal pakai timer, emang bener Kakak setting timer, apalagi dulu tuh Kakak paling takut fisika sama MTK kan. mhm, Jadi Kakak pakai timer terus-menerus, sampai akhirnya satu soal tuh Kakak targetin 30 detik bisa jawab, 30 detik bisa 30 jawab. detik untuk satu soal? Iya, itu aku targetin sesempit mungkin biar pas UTBK kan banyak faktor lain ya, kayak Iya. tiba-tiba aku cemas, tiba-tiba, apa sih, komputer yang nggak bisa gitu. Jadi aku setnya tuh cepet banget 30 detik gitu. Terus habis itu aku juga istirahatin mental dan diri sendiri sih. Jadi, H-1 UTBK aku udah nggak megang apa-apa lagi. Aku nonton film, terus banyakin doa, karena pas UTBK tahun pertama aku masih cemas, masih kayak Mhm. buka-buka buku gitu, itu justru jadi kayak, apa ya, ngedistract pikiran aku yang sebenarnya aku tuh udah cukup gitu loh. Kayak mungkin di UTBK kedua lebih tenang lah jalaninnya. Dan Mhm, secara materi pun juga lebih siap ya? iya, lebih Dan siap. gimana, Kak, kerasa tuh ada soal HOTS-nya lebih banyak tuh, Kak? Iya, emang bener lebih banyak soal HOTS-nya. Tapi Kakak ngeliatnya udah gampang banget, Ya nggak gampang banget juga, tapi bisa. bisa alhamdulillah. Nah, di UTBK kedua ini Kakak berarti punya pilihan dong, mau idealis dokter atau Mhm, realistis cari yang lain? Nah, di saat itu mhm. Kakak idealis atau realistis? Saat itu aku tetap idealis sih, cuma ya Alasannya? karena itu tadi, aku tetap harus jadi dokter Harus gitu, jadi tetap dokter. harus jadi dokter mau nggak mau. Karena takut aja aku ngejalanin yang bukan keinginan aku, malah nanti aku setengah-setengah gitu loh. Nanti kalau di tengah jalan aku pengen keluar, pengen berhenti kan malah ngerepotin diri aku sendiri kan gitu. Jadi aku tetap idealis, cuma aku pasang target juga nih kira-kira univ mana ya yang apa sih, maksudnya kalau kita bilang tuh main aman, sebenarnya main aman nggak juga sih karena persaingan dokter tuh di mana-mana ketat kan. Betul. Cuma yang peluangnya itu memang besar gitu loh, karena aku udah nggak memungkinkan nih buat di swasta dan aku udah nggak memungkinkan untuk ngulang lagi tahun depan, udah terlambat banget. Jadi aku, cari-cari peluang lah universitas mana. Tetap universitas pilihan pertama aku itu di Aceh, di Universitas Syahkuala, sama di Jambi tetap. Di Aceh dan di Jambi. Mhm, Base Kakak ada di Tangerang. iya. Kenapa Kakak pilih mau di Aceh? Karena yang pertama tuh aku ngelihat dokter di sana tuh masih kurang. Ada surat Kemenkes yang bilang saat itu karena Covid juga ya, Mhm, kalau misalkan di Aceh itu masih kekurangan dokter dan aku tuh juga, ngerasa tuh peluang yang bagus dan daerahnya tuh maksudnya aman ya kalau Aceh tuh, kan aku kan ngerantau pertama kali sendiri nih, jadi kayak daerahnya aman secara pergaulan, terus juga secara agamanya juga bagus lah kalau di mhm, Aceh itu kan. Jadi, ya kan kalau kuliah itu tingkat stresnya pasti lebih tinggi. Jadi betul, ya ibaratnya biar minim godaan jugalah, karena kan kita nggak pernah tahu ya, mhm. godaan dari mana aja. Makanya diskusi sama keluarga juga kayaknya di Aceh itu tempat yang baiklah dan aman insyaallah Tapi gitu. berarti nggak punya keluarga di sana kan? Nggak ada saudara kan? Ada, Oh tetep ada, ada saudara, mungkin itu juga jadi faktor sih, pertimbangan. mhm. Berarti UTBK dijalani, UTBK kedua dan hasilnya Alhamdulillah, alhamdulillah alhamdulillah lulus, masuk masuk tahun kedokteran di pertama, Aceh. mhm. Rasanya gimana, Kak? Wah itu rasanya kayak, wah beban aku selama ini hilang, sehari doang sih tapi, karena besoknya aku, wah udah harus kuliah nih berarti harus mempersiapkan gitu. Tapi alhamdulillah senang banget sih yang penting udah keterima gitu loh jadi dokter, gue beneran mau jadi dokter nih gitu. Terus masuk nih tahun-tahun pertama di Mhm, kuliah, itu rasanya bener-bener enjoy atau ada pusingnya, atau banyakan pusingnya daripada enjoy-nya? banyakan pusingnya deh kayaknya. Banyakan pusingnya, Iya, tapi lebih enak pusing di sana daripada pusing nggak di sana kan? iya benar, karena pusingnya udah, oh udah di kedokteran nih gitu. Karena
apa ya, mungkin karena adaptasi tahun pertama dan pertama kali juga aku ngerantau ya. Jadi kayak, dari kondisi cuaca kan di Tangerang sama Aceh itu juga beda banget ya. Gimana tuh, Kak? Aceh itu kan dia anginnya angin laut, angin gunung, maksudnya kayak dengan kita yang badan dari Jawa ini, Heeh. yang biasa di kota yang nggak pernah kena angin sebesar itu tuh jadi kondisi fisik juga yang kena gitu loh. Jadi gampang sakit juga, terus juga jauh dari keluarga, itu sih yang berasa. Karena setahun ke belakang kan aku di rumah terus tuh, meskipun aku kerja kan tapi sering di rumah gitu Mmm, kan, maksudnya karena lagi Covid juga kan. betul. Jadi berasa banget tuh homesick-nya, dan ternyata nggak aku doang, emang semuanya kayak gitu. Terus juga, adaptasi buat mandiri lah pas tahun pertama tuh, pasti banyak tantangannya. Cuma aku mikir gimana ya caranya biar aku tuh nggak sedih terus gitu loh, nggak sedih terus jauh dari rumah, karena kan emang jauhnya jauh banget kan, Tangerang sama Aceh gitu kan. Makanya aku mulailah ikut-ikut organisasi, mulai juga ya mainlah sama temen aku, diskusi. Kayak isi kekosongan di kosan tuh dengan hal-hal yang positif lah, tahun pertama tuh. Tahun pertama berarti sudah mulai aktif organisasi langsung, Kak? Iya udah aktif, cuma nggak aktif banget, baru ikut-ikutan aja gitu. Mhm. Berarti kalau, Kakak tuh 4 tahun ya kuliah? Aku 3,5 tahun. 3,5 tahun, 3 terhitung cepet tuh, Kak, berarti? sebenarnya tuh porsi untuk kedokteran tuh 3,5 tahun, Mhm. cuma untuk sidangnya kemarin aku ini bukan sombong ya, tapi untuk sidang sampai selesai sidang aku tuh 3 tahun 2 bulan lah kalau 3 nggak tahun 2 bulan? iya, 3 tahun 2 bulan. Pinter banget ya, Kak? Apa? Pinter banget. Iya, enggak, maksudnya alhamdulillah dipermudah Oke. jalannya. Aku mau tanya deh, menurut Kakak kalau misalkan nih kita punya mimpi kan, Mhm, kita punya mimpi, Kakak pernah nggak sih dapat bisikan dari orang-orang terdekat, entah keluarga, mhm, guru, atau teman yang bilang, "Mimpi mimpi lu tuh nggak realistis," gitu, mhm, atau, ya, "Lu yakin mimpinya segitu? Halu mhm. nggak sih?" Nah, Kakak pernah dapat bisikan-bisikan kayak gitu nggak sih, Kak? Alhamdulillah banget ya aku tuh selalu bertemu dengan orang-orang yang apa ya, mendukung aku secara positif gitu loh, nggak pernah yang kayak, "Yakin mau jadi dokter?" Nggak pernah kayak gitu. Kayak bener orang liat aku, "Oh mau jadi dokter, semangat ya." Dari keluarga aku juga kayak gitu. Cuman emang ada konsekuensinya gitu, mau Mhm, jadi dokter ya belajarnya harus rajin. Tapi nggak pernah tuh di keluarga aku nggak pernah, "Yakin mau jadi dokter?" Nggak pernah. Emang keluarga aku tuh yang aku suka ya, keluarga aku tuh emang sangat melek pendidikan dan emang perempuan tuh didukung untuk berpendidikan setinggi mungkin gitu loh. Jadi nggak pernah diragukan apapun pilihan aku gitu loh. Jadi dan sejauh ini aku ketemu guru-guru, ketemu teman, nggak pernah ada yang ngeremehin sama sekali gitu loh. Itulah bagusnya, saya lingkungan aku yang aku pilih gitu kan. Dan ya udah karena mereka juga positif, jadi kayak ngasih energi positif juga kan ke aku. Jadi aku nggak pernah ragu buat jadi dokter. Dan aku kalau misalkan ada orang yang ngomongin kayak yakin mau jadi dokter atau apa gitu, ya aku juga bakal bodo amat deh. Karena kan mereka nggak, apa ya, nggak menyumbang apapun ke kehidupan aku gitu loh. Maksudnya kayak kita harus bodo amat aja, mmm. karena pasti ada aja orang kayak gitu, gitu. Pas Kakak udah masuk universitas nih, Mhm, udah jadi semester 1, tahun pertama, tahun mhm, kedua, tahun ketiga, itu heeh. berarti rasanya udah ada pusingnya tapi udah, "Wah, dikit lagi sampai nih, dikit lagi Mhm, sampai," ya kan, Kak? mhm, mhm. Terus setelah sidang selanjutnya adalah menjadi Dokter muda. dokter muda, yang mana itu Mhm, sekarang lagi Kakak jalanin. iya benar. Di dokter muda ini berarti perjalanannya gimana nih, Kak? Jadi dokter muda itu kan, fase kita klinikal. Jadi kalau, yang sebelum dokter muda namanya preklinik, sekarang tuh klinik. Berarti Mhm, aku bakal tindakan langsung di rumah sakit. mhm. Aku bakal bertemu sama pasien langsung, aku periksa langsung, mungkin nanti suntiknya juga langsung, pokoknya semua tindakan tuh langsung, tapi tetap di bawah bimbingan dokter yang senior. Jadi, aku masa studinya itu kalau nggak salah hampir 2 tahun. Jadi aku bakal ada, 16 stase kalau nggak salah, 16 stase, stase anak, stase jantung, stase paru, stase penyakit dalam. Jadi semuanya tuh bakal aku lewatin, tapi beda-beda masa studinya. Misalkan stase anak 2 bulan, terus abis itu stase bedah, 3 bulan gitu loh misalkan. Jadi setiap stase itu harus aku jalanin sebagai dokter muda, yang nantinya akan dibimbing sama dokter seniornya dan harus tindakan langsung ke pasien, dan itu yang orang-orang bilang katanya jauh lebih capek dibanding fase biasa. Fase apa sih yang preklinik. Sekarang tuh aku bakal ibaratnya hampir di dokter sungguhan lah kalau di koas ini nanti. Mhm. Kita mundur sedikit nih, Kak, pas Kakak Iya. lagi belajar di Aceh. Oh iya boleh.
yang stereotip sekarang itu kan bilangnya kalau jadi dokter nggak pernah kalau kuliah di kedokteran nggak pernah tidur, belajar terus. Kalau besok ujian hari ini nggak tidur nih. Itu gimana, Kak? Kakak ngerasain juga kayak gitu? Ada ngerasain kayak gitu, cuma itu sebenarnya bisa diatur gitu loh, maksudnya kayak gimana cara kita ngatur diri kita sendiri dan kesibukan kita gitu loh. Kayak, ya udah kalau misalkan emang tahu kita tuh sibuk pas lagi kuliah umum ya, kita Mhm. lagi kuliah umum di kelas, ya udah fokus dengerin dokter, fokus nyatet, jangan sambil main HP, kalau bisa di-record sambil nyatet. Kan jadi kan ibaratnya udah 40% nih di otak kita gitu kan. Jadi nanti kita tinggal review-review dikit pas mau ujian. Nah, kebetulan banget, aku sambil promosi ya, jadi kebetulan banget aku tuh ditunjuk jadi, leader atau kayak, yang ngatur organisasi bimbel kedokteran gitu di online, namanya Medstar. Medstar? Medstar namanya. Itu seluruh Indonesia tuh, Kak, bisa? Iya, se-Indonesia, Dia online berarti? online. Kakak leader-nya? Iya, alhamdulillah. Wow, ada leader bimbel guys di sini. Iya, jadi karena, itu juga sih aku kebantu banget ya, meskipun aku sibuk, aku bener-bener kebantu banget karena itu tuh udah ada PPT-nya, terus Mhm, juga aku dijelasin sama mentor-mentornya, kan berarti aku dapat kelas gratisnya kan karena aku iya. leader-nya gitu. Jadi ya itu, berawal dari aku, aktif organisasi mungkin ya, oh ternyata ada manfaatnya, ternyata kita bisa dipercaya buat membangun suatu, organisasi gitu kan, membangun suatu bimbel gitu kan. Jadi, kalau misalkan di kedokteran tuh yang penting kita pintar-pintar bagi waktu sih. Nggak sesusah itu kok, maksudnya bukan aku sombong atau apa ya, tapi kan setelah 3,5 tahun aku menjalani, ternyata semuanya tuh balik ke diri sendiri. Kalau kita suka nunda-nunda, ya nantinya belajarnya H-1, nggak tidur. Aku tuh nggak tidur tuh, paling waktu ini, waktu aku jadi seleksi waktu mau jadi duta kampus dulu. Mhm. Itu kan emang padat banget latihannya. Jadi aku nggak ada waktu buat belajar, itu baru aku nggak tidur sama sekali, itu emang nggak boleh dicontoh juga. Tapi kalau ke depannya aku tetap usahain tidur, karena kalau misalnya kita nggak tidur nanti pas kita ujian malah nge-blank, malah pusing, malah lupa. Jadi aku bukan tim yang nggak tidur sih kalau mau, ujian, cuma nggak tahu ya pas koas nanti, karena koas tuh kan ada jaga malam dan lebih padat gitu kan. Cuma aku nggak mendukung stereotip yang bilang kalau anak kedokteran tuh harus nggak tidur baru bisa ujian, nggak juga kayak gitu. Karena balik lagi ke diri sendiri ya, Iya, tetep Kak. harus bisa diatur, karena kan sehari itu 24 jam ya, itu bisa 1 jam buat belajar tuh sebenarnya cukup loh, asal kita rutin tiap hari gitu loh menurut aku. Yang penting Iya, konsisten. konsisten. Oke, berarti sekarang Kakak udah jadi dokter muda, Mhm, sedikit lagi mhm, koas. iya, Sedikit lagi koas lalu bisa praktek jadi dokter yang sesungguhnya iya tuh, bener, yang bener-bener dokter. mhm, Semoga sukses ya, Kak. Oke, makasih berarti banyak dari kali. perjalanan Kakak dari kelas 10 bahkan dari Mhm, TK ya udah menjadi dokter, iya dari TK, sampai sekarang Kakak udah jadi dokter muda. mhm, Kalau yang aku tangkap sih ya, tadi adalah yang penting balik lagi ke diri kita sendiri. mhm, Mau jadi apa dan gimana caranya. mhm, Kenalin diri sendiri, mhm, kenalin, materi-materinya, dan mhm, yang penting disiplin, mhm, bener, gitu. Nah, kalau misalkan di kuliah berarti nggak cuman belajar di kelas aja kan ya, Kak? mhm, Bahkan di SMA pun juga Kakak organisasinya aktif. iya bener, Berarti kalau misalkan kita mau sukses, kita mau mencapai mimpi kita, itu jalannya ada banyak banget kan, Kak? iya bener, Karena ketika IPK maksimal itu 4 mhm, kan nilai 100 ya? mhm, Kenapa kok IPK cuma 4 nggak sampai 100? Sebenarnya aku pernah dapat juga nih kutipan, kenapa IPK cuma 4 karena 96-nya itu ada di luar kelas. iya, Kakak ngerasain juga itu kan berarti? kerasa banget sih, Dengan tadi Kakak mengajar desa di Banten mhm, mengajar di desa Banten, gerakan mengajar desa Banten, gerakan mengajar nah, desa Banten, terus nah, Kakak juga akhirnya jadi leader bimbel kedokteran yang mhm. melayani seluruh Indonesia, Iya, bener. berarti Kakak udah ketemu tuh membantu anak-anak untuk jadi Mmm, anak kedokteran, lulus di kedokteran. bukan, jadi dia tuh kayak kelas ini deh, kayak persiapan ujiannya anak-anak kedokteran. Jadi kalau Mmm, misalkan mau ujian kalau kita namanya ujian blok, kayak UAS-nya kalian. iya. Nah itu, bimbel kedokteran ini yang kayak ibaratnya menyediakan jasanya gitu loh. Untuk membantu ya, Kak. Iya, Berarti dalam perjalanan Kakak, mimpi Kakak kan adalah menjadi dokter untuk bermanfaat heeh, untuk orang banyak. mhm, Nah, di perjalanannya aja ternyata udah bermanfaat banget. Dari mhm, Kakak pertama ngajarin anak SD, SMP, Kakak mhm, bantuin teman-teman Kakak, mhm, terus di kampus Kakak jadi leader untuk membantu mhm, mahasiswa kedokteran di mhm, seluruh Indonesia untuk mengikuti ujiannya. Itu iya, berarti udah kerasa banget ya, Kak, udah, bermanfaatnya. Dan yang penting itu mhm, balik ke diri kita sendiri mhm, lagi. bener, Berarti kalau misalkan nih, ini kan yang denger kebanyakan teman-teman mhm, kelas 10, kelas 11, kelas iya, 12 khususnya di Ismanik. mhm.
ada kata-kata nggak Kak, buat mereka? Tips, kata-kata. trik, atau misalkan nasihat ya sedikit nih dari Mhm, Kakak dokter muda? oke, mungkin agak panjang ya, Boleh. karena aku pengen semuanya tuh lancar-lancar, terus juga semakin banyak lah yang bisa menggapai mimpinya gitu kan. Jadi yang pertama tuh udah pasti harus niat dan tawakal ya, maksudnya niatin kita tuh mau jadi orang yang, eee, bener gitu loh, maksudnya kayak kita punya tujuan hidup, mau berbakti sama orang tua, mau, jadi orang yang bermanfaat buat orang lain, buat diri sendiri. Pokoknya kalau misalkan tujuan hidup kita tuh udah baik, udah untuk niat yang baik, pasti insya Allah ada aja jalannya gitu kan. Terus juga jangan lupa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, karena bener-bener, pertolongan dari Tuhan tuh nggak main-main gitu loh. Maksudnya di tempat yang nggak terduga-duga justru ada gitu loh pertolongannya. Terus habis itu juga harus konsisten dan disiplin, bener sih. Kayak nggak apa-apa kita tuh, capek-capek sekarang, tapi insya Allah nanti ke depannya tuh bakal sesuai sama apa yang kita mau. Karena lebih baik kita tuh susah sekarang daripada nanti kita tuh, "Ih, kita belum kuliah, kita harus daftar di mana lagi ya?" Gitu kan. Terus habis itu, apa ya, jangan ini sih, jangan bandingin diri sendiri sama orang lain. Mungkin, kalau aku dulu tuh ngeliat temen aku yang jago fisika, sedangkan aku enggak, ya aku nggak minder, aku malah jadiin itu motivasi. Gimana ya caranya bisa jadi kayak dia, bisa nggak ya dia aku ajak belajar? Pokoknya jangan bersaing lah, tapi lebih ke bersaing sama diri kita yang sebelumnya. Kayak aku kan berarti bersaing sama diri aku di tahun lalu. Betul. Mentalnya harus lebih menang yang sekarang gitu kan. Karena kalau kita bandingin diri sama orang lain tuh nggak bakal ada habisnya, yang ada kita malah stres sendiri gitu kan. Terus juga mungkin harus tetap sayang sama diri sendiri, tetap luangin waktu buat misalkan kayak Ali nih, misalkan, hobinya apa, nah habis belajar tetap main PS misalkan hobinya, tetap main PS gitu, maksudnya tetap harus kasih hal-hal yang menyenangkan buat diri sendiri, jangan di apa ya, jangan di-push terus gitu lah, maksudnya jangan terlalu didorong, dirinya sendiri, karena yang harus kita sayangin itu tetap diri kita sendiri, karena dia yang bakal nemenin kita berjuang sampai kapan pun. Terus juga harus nentuin minat dan bakat sedini mungkin ya, harus tahu. Kayak aku kan udah dari awal, mau jadi dokter nih, tapi sempat ada gangguan dikit, aku belok aku bikin plan B-nya lah, kira-kira kalau plan A-nya nggak bisa. Jadi kan hidup aku tuh jadi tertata ya, jadi kayak, "Oh aku tahu nih tujuan aku mau ke sini," dan alhamdulillah udah sesuai nih sama, tujuan aku gitu kan, tinggal aku jalanin sampai selesai. Jadi kalau kita udah tahu minat dan tujuannya, mau kita tuh ada gangguan dari luar sedikit, kita tetap bisa mempertahankan prinsip kita gitu, gitu sih. Berarti idealis boleh, egois jangan. Iya, Tetap harus sayang diri iya, sendiri, tetap harus yang diri gitu sendiri, ya, Kak? mhm, Berarti untuk teman-teman kelas 10, kelas 11, kelas 12, atau mungkin ada yang lagi gap year. Siapa tahu iya, ada teman-teman kita, mmm, kakak-kakak yang lagi gap year di luaran sana, jangan patah semangat. mhm, Karena ini udah inspiratif banget nih, mhm, motivasi juga buat teman-teman yang nonton. Kak Nisrina Alia, lulusan 2021, sekarang sudah menjadi dokter muda dan perjalanannya tidak mudah, teman-teman. Ini membuktikan pertama bahwa diri sendiri tuh yang menentukan kita mau kemana. mhm, Jalannya udah ada, tinggal dijalanin mhm, aja. iya, Kuat-kuatan, imbangin materi, belajarnya, terus juga networking atau iya, bener organisasinya juga bener, harus mhm, dikuatin dan percaya kalau misalkan apa yang kita impiin ada jalannya. Walaupun mungkin teman-teman ngelihat, wah skornya udah nggak bisa nih, wah nilainya mhm, udah turun nih. mhm, Itu jangan dijadiin jangan dijadiin beban, hambatan, jangan jadi iya, beban, tapi justru itu adalah sebuah tantangan, iya tantangan. Ini bener, peluang nih masih bisa. Wah, mhm, realistis juga boleh, tapi tetap mimpinya jangan ditinggal ya iya Kak. bener. Gitu sih paling. Oke, ada lagi Kak yang mau di-share mungkin? Apalagi ya? Kalau Bentar, dari aku sih udah cukup, oke, bener-bener cerita Kakak ini inspiratif mhm, banget sih, Kak. Apalagi aku kelas 12 kan, mmm, aku jadi, "Oh ya udah deh nanti kalau misalkan aku ada kayak gini, udah mhm, tahu nih caranya." iya Gitu, oke. menarik. Mungkin kalau aku bilangnya sih ke adik-adikku juga, kalau misalkan kita tuh dari sekarang harus, apa ya, tetep harus sesuai jalannya lah, maksudnya kayak kan kita banyak pergaulan yang nggak bener lah ya sekarang. Sekarang tuh anak SMA tuh emang zaman-zamannya banget lagi ya banyak godaan dari luar gitu kan. Kita tetep Betul. harus stay on the track gitu loh, maksudnya kayak kita tetap harus berada di jalan yang, kalau bisa tuh positif lah gitu. Jadi kalau kalian mau bandel, mau nakal itu tetap
coba pikirin gimana orang tuanya, pikirin gimana, diri sendirinya gitu. Jadi pas anak SMA nih mending diisi dengan kegiatan positif, main sama teman yang seru-seruan aja, pokoknya jangan ke hal yang Iya melenceng bener, lah, karena suatu saat tuh bakal kerasa banget pasti ruginya gitu. tiap keputusan pasti bakal ada Iya akibatnya, Kak. gitu. Jadi pilih yang bener-bener Iya, aja pilih yang teman-teman. bener-bener aja gitu. Oke, cukup, Kak? Cukup? Oke, Oke. itulah sesi inspiratif bersama alumni di podcast Tik 93 Tangerang bersama Kak Nisrina Alia. Thank you, Kak. Makasih banyak